dan keutamaan orang berilmu. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti pengetahuan, mengerti, dan juga memahami benar-benar. Secara terminologi, ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan tertentu tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Para ulama berbeda-beda mengartikan tentang ilmu. Karena ilmu merupakan suatu perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu arti, maka dari itu diperlukan pemahaman dalam memaknai apa yang dimaksudkan dalam hal tersebut. Ilmu sangatlah penting bagi setiap manusia, bahkan dengan adanya ilmu dapat meningkatkan martabat manusia yang mau mempelajari dan mengamalkannya. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa sasaran tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya memiliki ilmu adalah supaya kita bisa membuktikan tentang kekuasaan Allah yang telah diberikan kepada kita. Nasir ad-Din at-Tusi menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan ilmu dengan mengutip sebuah hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kedudukan ilmu sangat penting dalam ajaran Islam dan menempati kedudukan yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Tentang keutamaan orang yang berilmu, di dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan juga berilmu. Derajat yang diberikan Allah dapat berupa kemuliaan pangkat, kedudukan, jabatan, harta, maupun kelapangan dalam hidup. Apabila manusia ingin mendapatkan derajat tersebut, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanannya dan juga keilmuannya dengan penuh keikhlasan, serta hanya dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang berilmu dan yang beriman akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Maka dari itu, ilmu sangatlah penting bagi kita yang berada di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, yaitu hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Di sini saya akan membaca dari kitab Abu Dawud nomor 3158 yang berbunyi, Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zaidah an A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yasluku tariqan yadlubu fihi ilman illa sahalallahu lahu bihi tariqal jannah wa man abta'a bihi amaluhu
lam yusri' bihi nasabuhu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al-A'mashi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3158. Selanjutnya skema sanad jalur Abu Daud yaitu dari Rasulullah SAW, Abi Hurairah dari Abi Shalih, A'mashi, Ahmad ibnu Yunus, dan dari Zaidah. Selanjutnya yaitu biografi dan kritik sanad hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu. Di sini ada 7. Yang pertama Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sufyan bin Ashal, Abu Shalih, Atta, dan Ikrimah maula Ibnu Abbas. Saya akan menjelaskannya dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Abu Hurairah, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau dari kalangan sahabat. Kunyah beliau adalah Abu Hurairah. Negeri semasa hidupnya di Madinah dan wafat pada tahun 57 Hijriah. Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar bahwa beliau sahabat, yang bermakna orang yang bertemu Rasulullah SAW, dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya. Kemudian Ibnu Abbas, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dari kalangan sahabat. Kunyah beliau adalah Abu al-Abbas. Negeri semasa hidupnya di Marur Raud dan wafat pada tahun 68 Hijriah. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Az-Zahabi berkomentar bahwa beliau sahabat yang bermakna orang yang bertemu Rasulullah dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu perilaku mahasiswa yang mencerminkan pengamalan iltis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama, seorang mahasiswa hendaknya sungguh-sungguh dan istiqomah dalam mencari ilmu. Senantiasa bersyukur dan berniat hanya kepada Allah SWT. Lalu, menghormati ilmu, orang yang berilmu, dan pendidiknya. Lalu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah didapat, agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, mendukung setiap upaya peningkatan kecerdasan masyarakat, baik lewat pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kitab Ahmad nomor 7965 yang berbunyi Haddatsanal Aswad ibnu Amir akhbarana Abu Bakrin an A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlanullah lahu tariqan ilal jannah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar dari Al-Amshi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Syarah hadis, Thariqon adalah jalan, Thariquhu jalannya, Al-Jannah yang artinya surga. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Secara tematik komprehensif, hadis tersebut di atas senafas dengan hadis-hadis yang seperti carilah ilmu meskipun harus ke Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada lagi, yaitu orang yang paling berilmu adalah yang mengumpulkan ilmu dari yang lain kepada ilmunya.
yaitu orang yang paling berharga adalah orang yang paling banyak ilmunya, dan yang paling hina adalah orang yang paling bodoh. Ada lagi yang mengatakan, kearifan adalah harta orang beriman yang hilang. Di mana saja ia menemukannya, dia lebih berhak memilikinya dari yang lain. Kalimat thorikon, pada suatu jalan dekat ataupun jauh dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, akan mendapatkan balasan tidak ternilai, yaitu surga. Dalam hal ini terdapat interkoneksitas antara thorikon dengan ilman, bahwa usaha pencarian ilmu harus melalui upaya yang sungguh-sungguh, walaupun harus menempuh jarak yang jauh dari suatu daerah ke daerah yang lain. Fenomena ini telah diperlihatkan dalam sejarah Islam, dimanapun para murid turun ke jalan mencari ilmu kepada para tokoh-tokoh sentral dan menjadi ciri khas pengetahuan tradisional.